Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan dua kata yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu najjainakum dan anjainakum. Keduanya itu artinya sama, yaitu kami menyelamatkan kalian, tetapi bunyinya agak berbeda, anjainakum dan najjainakum. Keduanya itu memang ada perbedaan, yaitu pada fungsinya. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasannya itu, dan itu dimuat dalam surat Al-Baqarah ayat 49 dan ayat 50 yang penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Baqarah 49. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'adzim. Dan ingatlah ketika kami selamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, mereka menimpakan kepadamu siksaan yang seberat-beratnya. Mereka menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Dan pada yang demikian itu terdapat cobaan-cobaan yang besar dari Tuhanmu. Penjelasan ayat, Allah mengingatkan keturunan Nabi Yakub tentang berbagai kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka, sebagaimana yang disebutkan dalam 13 ayat ke depan, yaitu ketika Allah menyelamatkan pendahulu mereka dari kezaliman Fir'aun dan bala tentaranya yang menyiksa mereka dengan azab yang sangat berat. Mereka membunuh para lelaki dan membiarkan para wanita tetap hidup untuk mereka jadikan pembantu dan pekerja. Dan dalam siksaan yang berat itu terdapat ujian besar dari Sang Pencipta yang Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah 50. Wa idfaraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa ahraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Dan ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu, dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan. Penjelasan ayat, dan ingatlah di antara nikmat kami kepada kalian, yaitu kami membelah lautan dan menjadikannya sebagai jalan yang kering, sehingga kalian bisa melintasinya. Kemudian Allah menyelamatkan kalian dan menenggelamkan musuh kalian, Fir'aun dan para pengikutnya di depan mata kalian. Dan kalian menyaksikan pemandangan mereka itu secara langsung. Penjelasan kata najjainakum dan kata fa'anjainakum pada Al-Baqarah 49-50. 1. Najjainakum pada Al-Baqarah ayat 49 itu ketika menghadapi siksaan pembunuhan anak laki-laki, perempuan tidak, yang berarti masih mempunyai anak. Itu merupakan masalah berat, meski berat namun manusia mampu dan bisa melakukannya, seolah-olah tidak ada rintangan. 2.
kata anjainakum pada Al-Baqarah 50 itu ketika menghadapi laut besar dan dalam. Manusia bisa apa terhadap laut yang besar? Allah membelahnya. Hal itu sangat sulit bila dilakukan oleh manusia, bahkan tidak mampu. Hal demikian memberi pengertian masalah lebih besar dari ayat 49. 3. Bila masalahnya lebih besar menggunakan anjainakum, dan bila lebih kecil menggunakan najainakum. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang surat Al-Baqarah ayat 49 dan 50, yang dimana di dalamnya terdapat dua kata anjainakum dan najainakum. Untuk selanjutnya akan kami aturkan surat Yunus 73 dan surat Asy-Syu'ara 119 yang penjelasannya seperti berikut ini. Surat Yusuf 73. Fakadzabuhu fanajjainahu wa man ma'ahu fil fulk wa ja'alnahum khulaifa wa haraqna alladhina kazzabu bi ayatina fangdur kaifa kana akibatul mungdarin. Lalu mereka mendustakan Nuh, maka kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam bahtera. Dan kami jadikan mereka itu pemegang kekuasaan, dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Penjelasan ayat, Allah menjelaskan perhatiannya bagi Nabi Nuh dan para pengikutnya dari kalangan orang-orang beriman setelah dakwah selama 950 tahun. Namun kaumnya tetap mendustakannya. Dengan keagungan dan kekuasaan kami selamatkan Nuh dan orang-orang beriman yang bersamanya dalam perahu. Dan kami jadikan mereka khalifah yang memakmurkan bumi. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan hujah dan bukti kami dengan banjir bandang. Dan lihatlah bagaimana akhir dari orang-orang yang diperingatkan Nuh dari azab. Surat Asy-Syu'ara 119. Fa'anjainahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhun. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Penjelasan ayat, maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam bahtera, maksudnya kapal yang penuh muatan, yang terdiri dari manusia dan berbagai macam hewan. Kemudian sesudah itu kami tenggelamkan sesudahnya, maksudnya setelah Nuh dan orang-orang yang beriman bersamanya, orang-orang yang tinggal, maksudnya kami menenggelamkan seluruh kaumnya. Penjelasan kata najainakum dan kata anjainakum pada kedua surat. 1. Kata najainakum pada Yunus 73 menggunakan kata najaina itu karena Nabi Nuh alaihissalam hanya berkata kepada kaumnya, mengajak untuk beriman kepada Allah dan taat. Kaumnya tidak menjawab, yang memberi pengertian masalahnya tidak begitu berat dibandingkan dengan Asy-Syu'ara 119. 2. Kata anjainakum pada Asy-Syu'ara 119 menggunakan kata anjaina itu karena Nabi Nuh
berkata kepada kaumnya yang intinya mengajak beriman dan taat kepada Allah, namun kaumnya menjawab dan mengancam dengan merajam dan mendustakan Nabi Nuh alaihi salam. Yang demikian memberi pengertian masalahnya lebih besar dan lebih berat dari yang ada dalam surat Yunus 7:3. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi surat Yunus ayat 7:3 dan surat Asy-Syu'ara ayat 119 yang di dalamnya terdapat kata anjainakum dan najainakum, memiliki arti yang sama namun fungsinya atau pengertiannya berbeda. Itu termasuk i'jazul Quran, yaitu bahasa Al-Quran yang benar-benar mengagumkan, unik, dan tidak bisa dikalahkan oleh bahasa yang lain. Untuk selanjutnya, kami akan menghaturkan beberapa amal yang bila dilakukan dengan sungguh-sungguh, baik dan benar, akan menyebabkan mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penjelasannya seperti berikut ini. Amal yang menyebabkan mendapat pertolongan Allah bila dilakukan dengan benar dan sungguh-sungguh. 1. Membaca istighfar. Rabbighfirli wahabli mulkal la yambahi li ahadim min ba'di innaka antal wahhab. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh engkaulah yang maha pemberi. Surat Shad 35. 2. Tawakal kepada Allah. Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukuplah Allah bagiku, tidak ada Tuhan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan Dia adalah Tuhan yang memiliki arsy singgasana yang agung. At-Taubah 129. 3. Menolong agama Allah. Intang surullaha yang surkum wa yutsabbit agamakum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Muhammad 7. 4. Sabar dan sholat dengan khusyuk. Wasta'inu bisobri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in. Dan mintalah pertolongan pada Allah dengan sabar dan mengerjakan sholat. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk serius. Al-Baqarah 45. 5. Beriman dan bertakwa. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Al-A'raf 96. 6. Bersabar dan bertakwa. Intasbiru wa tattaku wa man nasru ila min indillahil azizil hakim. Jika kamu bersabar dan bertakwa, lalu ayat berikutnya, dan tidak ada pertolongan kecuali dari Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ali Imran 125 dan 126. 7. Rajin menolong orang lain didasari takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Ma'idah 2. 8. Menjadikan diri hamba yang soleh. Inna waliyallahu alladzi nazzala al-kitaba wa huwa yatawallas sholihin. Sesungguhnya pelindungku, penolongku ialah Allah yang telah menurunkan Alkitab, yaitu Al-Quran, dan dia melindungi atau menolong orang-orang yang soleh. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan penjelasan tentang kata najainakum dan anjainakum yang memiliki arti yang sama, yaitu kami menyelamatkan kalian. Hal demikian itu yang terkandung dalam Al-Quran, berbagai ilmu termasuk I'jazul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kemudahan-kemudahan kepada kita dalam usahanya memahami isi kandungan Al-Quran, sehingga perbendaharaan ilmu kita akan menjadi tambah banyak dan mendalam. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.